fokus pada sektor IDX Tekno nih yang kemudian meningkat 918,66%. Kalau kita lihat dari sisi kinerja sendiri, ini apakah peningkatan 918% ini sudah mencerminkan begitu kinerja-kinerja dari perusahaan-perusahaan teknologi? Apabila ada begitu emiten yang mana saja ini yang kemudian mendongkrak saham sektor teknologi begitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, teknologi itu masih low base ya, gitu. Posisinya masih sangat low base ya dari market kita ya. Jadi market itu kan cenderung forward looking ya, gitu. Jadi harga itu memfaktorkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Saya rasa yang difokuskan itu adalah story ya dari perusahaan new economy ya atau teknologi masing-masing, dan kita sebagai investor itu mesti bijak dan mesti melihat secara rasional apakah perusahaan-perusahaan tersebut itu bisa mengeksekusi story mereka ke depannya atau tidak ya, gitu sih. Jadi tentunya intinya kalau kita ngomongin sepanjang 2020 sama first Q, menurut saya sih bukan itu yang harus kita lihat. Beda kalau kita analisa old economy, kita lihat cenderung analisa historical cash flow-nya, kita lihat apa secara detail gitu. Tapi kalau when we talk about new economy gitu kan, we're talking about the future gitu. Ya gitu. Karena Sobat Cuan kita yang pertama ini nanyanya saham teknologi dengan saham farmasi ini lebih oke yang mana katanya, lebih seksi yang mana? Ya, saya rasa sih dua-duanya menarik ya gitu. Karena secara struktural jangka panjangnya ini kan memang teknologi itu sangat dibutuhkan kan. Dan juga sejak pandemi ini kita benar-benar menyadari ya, kalau Indonesia itu benar-benar sangat minim sekali gitu dari sisi kesehatan kita ya, peralatan kesehatan dan segala macam. Jadi saya rasa budget pemerintah fokusnya dalam beberapa tahun ke depan akan fokus ke healthcare sektor ya, gitu. Dan pasti saham-saham yang misalnya seperti kayak Prodia, mungkin juga hospitals misalnya kayak Mika, atau perusahaan misalnya kayak seperti Bunda segala macam itu juga akan diuntukkan ke depannya. Pertanyaan kedua apa tadi, sorry? Ini terkait dengan saham DCI ini yang sudah naik 918,66%, sekarang ada di level 59.000 gitu, Mas Willy. Sobat Cuannya nanya ini masih bisa masuk nggak, support dan resistennya berapa? Saya tidak bisa begitu mengomentari ya tentang DCI. Memang sahamnya rally-nya cukup kencang sekali ya. Tapi from what I know, bisnis data center itu sangat diperlukan Indonesia ya. Karena kan kalau kita lihat dengan teknologi apa segala macam itu kan menggunakan HP, itu menggunakan database ya. Database kita disimpan di mana? Disimpan di data center disimpan di cloud ya. Sehingga kalau kita lihat di Indonesia itu masih banyak cloud system kita itu disimpannya di luar negeri gitu. Jadi menurut saya sih all information database, data center atau apa itu akan menjadi sektor yang booming sih. Mungkin saya bisa cerita dari sisi top down story-nya aja sih. Tapi untuk saham spesifik saya nggak bisa komen ya. Pertanyaan yang pertama dari Sobat Cuan kita yang minta saham tekno yang harganya belum meroket ketinggian katanya. Apakah masih ada atau semuanya udah pada meroket gitu? Ya saya lihat sih BRI Agro ya, itu masih belum meroket ya, upside-nya masih banyak ya. Tuh, karena menurut saya sih BRI Agro itu posisinya sangat strategis ya untuk mereka bisa grow kencang ke depannya. Karena kan mereka rely on dua ekosistem yang lumayan cukup besar ya. Pertama ekosistem dari BRI sendiri kan, mereka bisa semacam sinergi dengan Brilink. Terus kedua juga mereka bisa melakukan sinergi dengan portfolionya si BRI via BRI Ventures ya. Itu kan banyak ya mereka investasi kanan kiri dan tentunya itu akan disinergikan dengan BRI Agro. Dan saya juga lihat dari industrinya kan during pandemi ini ada mungkin sekitar 40 juta orang itu di gig ekonomi ya. Jadi gig ekonomi itu adalah the new UMKM. Tahun 2025 mestinya gig ekonomi itu akan grow lagi cukup kencang, dan saya lihat juga dengan ada Omnibus Law ini atau Cipta Lapangan Kerja yang baru ya, kedepannya itu orang lebih banyak tertarik untuk melakukan usaha sendiri ya gitu, selain kerja orang atau kerja sama orang gitu, dan karena juga mungkin insentifnya juga lebih menarik ke depannya.
Mas Willy, kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari Sobat Cuan kita untuk saham teknologi begitu yang juga masuk ke dalam IDX Tekno. Ini yang punya potensi naik tinggi tahun ini yang mana aja nih katanya? Ya menurut saya sih sentimen misalnya kayak ASA gitu ya, ya walaupun memang udah mendekati target price kita, menurut saya sih sentimen seperti saham seperti kayak ASA masih tinggi sekali ke depannya. Even saham kayak Mari ya, itu dia punya podcast kayak Noise gitu. Menurut saya sih masih banyak yang bisa digarap sama mereka. Karena menariknya sebenarnya gini, kalau di bisnis teknologi dibandingkan old economy, kalau old economy itu mereka bertumbuh sesuai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mereka bertumbuh sesuai dengan kapasitas pabrik mereka atau kapasitas mereka. Jadi ada bottleneck gitu. Dan mereka kalau mau grow lagi, mereka kalau old economy itu banyak rely sama hutang gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin new economy, itu growth-nya itu bisa scalable gitu. Jadi bisa mereka melakukan bisnis A, B, C, D gitu. Jadi sangat susah untuk kita mengukur dari sisi pertumbuhan apa segala macam gitu. Jadi yang jelas sih sentimen new economy ini masih berlanjut terus ya. Paling nggak sampai Baik. akhir tahun ini ya, itu pasti akan naik terus sih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.